Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita dikasih kesempatan untuk sekali lagi melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diistiqomahkan dalam melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat subuh. Karena seperti yang kita tahu, sholat itu adalah amal pertama yang akan ditanya atau dihisab. Kalau sholat kita benar, mudah-mudahan yang lain akan keangkat. Tapi kalau sholatnya bermasalah, yang lain akan ketahan. Sehingga kalau orang misalnya mau sukses akhirat, mungkin bisa dibilang setengah dari kesuksesan akhirat itu ada di dalam sholat. Lalu sisanya adalah urusan-urusan yang lain, ibadah, puasa, haji, dan seterusnya. Tapi setengahnya adalah sholat. Terus tadi disampaikan salah satu di dalam kurikulum vitae saya, motonya adalah banyak main, banyak manfaat. Sebetulnya istilah banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa itu saya coba pakai terutama di IG, karena memang dakwah saya itu adalah dakwah lewat main sebetulnya, bukan lewat ceramah. Maksud lewat main ini kalau bahasa fikih mah silaturahim. Kan silaturahim juga nggak harus selalu bertamu kan ya. Bisa silaturahim dengan ngopi, itu silaturahim. Bisa silaturahim dalam konteks Indonesia ya, bukan dalam makna silaturahim versi aslinya. Karena di Indonesia silaturahim itu artinya ketemu teman supaya lebih dekat. Kalau bahasa fikihnya mungkin ukhuwah lah ya. Bisa dengan ngopi, bisa dengan mungkin kalau yang senangnya touring, bisa dengan ke masjid berjamaah, bisa dengan taklim, bisa dengan main bareng. Itu semuanya bagian dari mempererat ukhuwah, atau bahasa lainnya adalah silaturahim. Karena memang segmen dakwah saya itu adalah anak muda dengan ring 3 kalau saya nyebutnya. Ring 3 itu artinya yang mungkin merasa bahwa baru berhijrah, baru belajar agama, dan masih agak khawatir kalau misalnya nanti terlalu taat jadi gak asik lagi misalnya. Akhirnya kita mencoba untuk melakukan approaching kepada mereka itu lewat angle bahwa ternyata yang udah ke masjid juga, yang udah berhijrah juga tetap bisa have fun dalam hidupnya sesuai dengan selera anak muda. Dan angle ini tetap punya landasan dalilnya. Ada banyak banget hadis-hadis tentang suasana yang nyaman, fun, asik dari kehidupan Nabi dan para sahabat. Dan itu membuktikan bahwa orang ketika belajar lebih mengenal agama, lebih dekat kepada Allah, sisi fun dari kehidupannya itu nggak akan hilang. Lagi pula menjadi orang yang taat atau menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah bukan berarti kita harus meninggalkan segala aktivitas dan hobi-hobi kita. Ataupun sebaliknya, menjadi orang yang menyalurkan hobi dan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya juga belum tentu itu melanggar syariat. Karena batasan syariat kita itu sebetulnya luas banget, teman-teman. Kalau ada orang yang setelah belajar agama jadi kaku, jadi ninggalin kebiasaan yang mungkin sesuatu yang fun padahal tidak melanggar syariat, berarti memang pemahaman syariat dia terbatas. Dia taunya cuma jalan itu, makanya gak ngambil jalan yang lain karena gak tahu. Kalau misalnya ke masjid, kenapa dia selalu muter?
karena dia nggak tahu jalan pintas. Kalau dia berjalan, kenapa selalu misalnya di trotoar? Karena dia pikir jalan itu jalan kendaraan mobil, padahal itu jalan kaki, semuanya jalan setapak. Ini artinya batasan yang kita buat sendirilah yang membuat hidup kita kadang menjadi kaku. Padahal Allah tidak membuat batasan sesempit itu dalam agama, memberikan batasan yang sangat luas.